Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku di channel Cash Family. Nah, kali ini teman-teman, aku masih mau pengen bahas tentang e-commerce Shopee ini ya teman-teman. Di sini pasti teman-teman yang udah punya toko dan udah mencoba untuk menjual produk dan produknya belum ada orderan, pasti sedih banget ya teman-teman. Nah, di sini aku punya tips di mana kita biar bisa dapat orderan ya teman-teman. Apa itu tipsnya? Ikutin terus videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Oke, untuk teman-teman yang udah punya toko, yang udah berusaha berjualan tapi belum kunjung ada orderan, jangan khawatir ya teman-teman. Di sini aku mau bahas tentang tips dan triknya gimana cara dapetin orderan dari para pembeli itu. Apalagi toko kita yang baru rilis ini ya teman-teman, belum ada ulasan, belum ada rating, itu benar-benar susah banget untuk kita para pemula. Tapi di sini jangan khawatir teman-teman, ada tips yang bakalan membantu kita untuk gimana caranya dapat orderan. Jadi ikutin terus videonya, jangan di skip, tonton sampai habis ya teman-teman. Nah, untuk tips ini kebetulan aku juga udah cobain untuk toko aku dan ada orderan yang masuk itu karena tips ini aku lakuin ya teman-teman. Nah, untuk yang pertama itu kita harus benar-benar bisa menentukan harga produknya ya. Aku ambil contoh di sini. Aku mau menjual sebuah kemeja atau baju lengan panjang ya teman-teman. Nah, baju lengan panjang ini aku cari search di pencarian Shopee itu harga produk yang sama dengan produk aku kalau dijual. Harganya tuh di pasaran berapa ya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa produk atau toko yang menjual sama seperti produk aku, dimana kisaran harganya itu di harga 28.000 rate-nya sampai dengan 31.000 ya teman-teman. Aku di sini mau cari yang tengah-tengah. Jadi kalau misalnya kita terlalu rendah juga takutnya nggak untung ya teman-teman. Tapi kalau terlalu tinggi juga nggak bakalan banyak yang beli. Ya, di sini aku mau ambil 30.000 ya teman-teman. Nah, 30.000 ini aku mau turunin lagi, dimana aku mau ngasih harga di 20 ribuan. Kalau orang mikirnya 20 ribuan, nah aku mau tulis di sini 29.000 ya teman-teman, karena 29.000 itu sama 30.000 itu kalau mindset orang beli itu udah berbeda teman-teman. Jadi 29.000 itu 20 ribuan teman-teman. Nah, kalau 30.000 itu udah masuk ke 30 ke angka 3 ya. Nah, di sini aku mau ambil harga 29.000. Kenapa aku mau ambil harga rendah? Karena aku di sini pengen toko aku itu banyak dikunjungi dulu, banyak diklik dulu. Dah dengan itu Shopee akan sering memunculkan produk kita karena produk kita sering dikunjungi dan juga diklik oleh para pembeli ya. Untuk tips yang kedua, ini teman-teman, tokonya harus didaftarin ke gratis ongkir ekstra. Karena kenapa? Setiap pembeli itu pasti menginginkan gratis ongkir ya teman-teman. Apalagi kalau misalnya ongkirnya itu bisa 0 rupiah. Nah, itu benar-benar dicari banget sama pembeli. Karena aku sendiri kalau misalnya beli atau belanja di Shopee, kalau nggak ada gratis ongkirnya, misalnya aku beli dengan harga 30.000, nggak ada gratis ongkirnya, itu aku malas teman-teman. Aku mending cari toko lain. Nah, karena itu harga yang nggak mahal, aku pengennya tuh ongkirnya nggak lebih mahal daripada harga barang aku gitu. Jadi kalau bisa nggak ada ongkirnya ya kan gitu kan. Jadi teman-teman harus tokonya itu dipasang promo gratis ongkir ekstra ini supaya para pembelinya itu bisa mendapatkan gratis ongkir sampai 0 rupiah. Nah, ada yang masih bingung gimana cara daftarnya program gratis ongkir ekstra ini? Teman-teman bisa kunjungi video aku yang udah aku tulis di description box ya. Jadi kalian bisa ikutin cara tutorialnya gimana cara daftarin tokonya ke program gratis ongkir ekstra. Untuk tips yang ketiga, itu teman-teman tokonya dipasang harga coret. Nah, harga coret ini untuk memberi efek kepada para pembeli itu bahwa harga produk kita itu udah kita diskon ya teman-teman. Jadi kita sebelum memasang harga itu kita naikkan harga asli produknya untuk dicoret dan kita
naruh harga itu ya harga asli sebenarnya teman-teman, cuman yang kita coret itu harga yang udah kita naikkan. Jadi kesannya itu, efeknya tuh kita memberi diskon produk yang kita jual. Untuk yang keempat itu teman-teman banyakin kata kunci untuk judul produk yang teman-teman jual. Karena kenapa? Semakin banyak kata kunci yang kita pakai itu, otomatis pembeli setiap search atau melakukan pencarian di Shopee itu bisa keluar terus gitu produk kita ya teman-teman. Misalnya aku di sini mau pakai contoh, aku jual produk lengan panjang polos. Nah, di sini aku bisa pakai kata kunci dengan lengan panjang polos atau kaos polos dan lain sebagainya. Jadi misalnya ada pembeli yang mengklik lengan panjang, itu produk aku keluar teman-teman. Ada yang mengklik kaos polos, produk aku juga keluar. Nah, ada yang mencari lengan panjang polos, itu juga keluar. Jadi kita banyakin kata kunci judul itu tadi ya, biar supaya pembeli itu kalau ngetik kata kunci itu produk kita keluar terus ya teman-teman. Untuk selanjutnya teman-teman harus detail dalam mendeskripsikan produk yang ada di description box itu. Spesifikasinya apa aja, terutama di ukuran dan bahan ya teman-teman. Di sini mestinya pembeli itu pengen tahu banget ukurannya tuh yang pas untuk mereka tuh bagaimana, bahannya tuh apa, enak enggak gitu ya. Dan juga ada beberapa catatan-catatan yang harus kita tulis tentang aturan main toko kita. Jadi mereka tahu dan paham betul apabila membeli produk kita itu udah tahu aturan main kita ya teman-teman. Jangan sampai enggak detail, karena itu benar-benar sangat harus dipahami oleh para pembeli sebelum membeli produk kita. Jadi jangan sampai kecewa gitu ya teman-teman, karena kita udah mencatat atau memberitahu di deskripsi tadi, udah benar-benar jelas gitu. Jadi kalau mereka kecewa itu bukan salah kita, karena kita udah menuliskan secara detail tadi. Nah, di sini kalau teman-teman rajin-rajin bisa selalu memakai fitur naikkan produk, itu juga bisa membuat para audiens atau customer itu bisa melihat produk kita. Jadi nggak di paling bawah, jadi bisa terangkat terus gitu ya teman-teman produk kita itu. Jadi jangan lupa pakai fitur naikkan produk ya. Nah, di sini foto produk itu juga benar-benar harus jelas ya. Karena di sini orang mau beli itu otomatis dari gambarnya dulu kan, gambarnya menarik apa enggak, terus detail gambarnya itu bisa kita lihat, dan foto produk ini saat dipakai orang tuh kelihatan bagus apa enggak. Nah, itu kita banyakin variasi foto ya teman, dari berbagai sudut pandang, jadi orang itu mau membeli barang tuh nggak ragu kan. Nah, selanjutnya di sini teman-teman, aku sempet pakai orderan palsu ya. Di sini aku tuh pakai akun orang lain atau saudara, bahkan orang tua atau pasangan kita untuk memesan produk kita untuk ditujukan ke alamat mereka, dan kita packingnya itu terserah teman-teman mau packing asli atau enggak, dan kita kirim beneran ke alamat mereka. Nah, di sini itu setelah kita selesai mengirim dan menerima, akun tersebut bisa memberikan rating atau ulasan untuk akun toko kita ya teman-teman. Nah, itu untuk memancing para pembeli bahwa toko kita tuh udah mendapatkan ulasan dan rating yang bagus. Jadi nggak ada masalah ya teman-teman, karena aku juga udah pernah coba. Silahkan teman-teman kalau mau coba, semoga bisa berhasil. Nah, ini untuk yang terakhir itu yang lagi hits banget teman-teman. Untuk para penjual bisa mendaftarkan diri di program afiliasi dan memberikan komisi kepada para afiliator untuk membantu mempromosikan produk kita dengan menyebarkan link-link produk kita ya teman-teman. Jadi di situ kita benar-benar terbantu sama teman-teman afiliator. Nah, untuk pendaftarannya kita bisa lihat di sini. Kita bisa pilih untuk yang penjual dan bisa mendaftarkan diri serta melengkapi alamat identitas diri ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga tips dari aku ini bermanfaat dan bisa dijalankan dan bisa sukses tokonya dan bisa menjadi penjual yang banyak orderan.
Semoga sukses ya untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.